Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah. Hari ini jumpa lagi sama video berkebun saya. Berkebun organik, memaksimalkan lahan yang ada ya teman-teman ya, untuk suplai sayur sehat di dapur kita. Sehat ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Nih, ini yang tanaman mudah banget perawatannya. Jadi untuk eksperimen lahan nganggur recommended banget nih ya, tanaman apa ini kalau di tempat teman-teman ya, ketela rambat ya, baik telanya, daunnya bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya kawasan sini itu sudah saya nonaktifkan dari ketela rambat, tapi emang ini ya, dia itu memang karena begitu mudahnya, jadi masih ada 1-2 batang yang ketinggal itu teman-teman ya, lanjut berkembang biak, dan mau nggak mau ya harus diramban. Sayang kan, kasihan gitu loh ya kalau nggak kita manfaatkan tuh. Nah ini sebenarnya ini kawasan yang udah mau saya sterilkan dari ketelaman ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita beres-beres sekaligus panen ya. Begini nih kalau suka menanam. Jadi setiap hari kita itu beres-beres gini, beres-beres tanaman sayur. Aduh ya, sekali numbuh gini enaknya. Padahal ini juga ada tempat seadanya ya teman-teman ya, cuman ini sampai nyempil ke atas, alhamdulillah tuh sampai sana. Ini juga buat nyemil, oke, buat cemilannya sayur itu kalau saya dibuat sayur juga boleh. Kalau saya lebih suka dibuat lencing ya teman-teman ya, itu loh berambang asem. Oh iya, berambang asem ya, yang bumbunya cabe dikasih bawang merahnya agak banyak, kemudian lanjut dikasih apa namanya, asem, itu ya berambang asem ya kalau di tempat saya ya. Nah ini udah tuh, masih banyak ini, nanti 3 hari lagi itu udah banyak ya teman-teman ya. Jadi hampir setiap hari kita makan sayur. Kalau mau variatif ya, sayurnya variatif juga yang harusnya ditanam ya teman-teman ya. Ini karena sudah rimbun saja, jadi saya beres-beres sekalian saya panen daripada saya pangkas sia-sia gitu. Sambil kalau musim hujan gini ya teman-teman ya, kita harus rajin-rajin cek ke tanaman juga ya. Aduh ini udah rimbun banget. Udah saya akhiri aja daunnya nih ya, karena udah numbuh tunas-tunas barunya, jadi daun lama bisa diakhiri. Tuh gede banget daunnya, ini banyakkan nitrogen nih. Tuh tomat di sini udah saya sembilin tanaman tomat nih. Kalau musim hujan kayak gini nih, akar sering kelihatan ya teman-teman ya. Tuh ini tunasnya cantik, cuma kalau dibiarin aja itu akarnya nggak ditutup, nanti dia bisa keriting. Sayang padahal udah mau bakti nih dia nih. Tuh kita ambil lumpur dulu ya. Udah mau habis nih lumpur saya, udah waktunya buat lagi. Iya, ini sekalian hari ini kayaknya kita mau buat lumpur teman-teman ya. Nih, bismillah, saya tutup nih biar akarnya nggak kelihatan. Tuh bisa langsung nyatu, dia nggak takut overdosis atau apa, karena sebagian besar bahannya dari tanah ya teman-teman ya. Udah, nanti ini lanjut cantik terus tunasnya kalau seperti ini. Nih ini tomat tumbuh dengan sendirinya, nggak tahu tomat apa, cuman saya setiap tanaman yang tumbuh saya beri kesempatan untuk hidup dan berbakti ya teman-teman ya. Ini kayak kemarin sempat panas cetar jadi gosong-gosong daunnya. Nggak masalah tuh ya, it's okay ya. Udah, nih tomatnya nanti moga sehat ya.
Ini juga minta tambahan pulsa nih, mulsa. Kalau enggak ntar dia waktunya bunga bisa keriting. Kita tambah mulsa organik ya teman-teman ya. Nih yang sebelah sini juga ini kemarin sempat saya lihat kayak ada indikasi mau keriting gitu ya ujungnya itu. Padahal udah waktunya bunga. Ini juga tomat yang sembarang tumbuh. Lanjut bawahnya ini lihat ya teman-teman ya, kelihatan ya, saya kasih mulsa organik berupa rumput-rumput, sebagian ada rumput jampang, sebagian juga rumput yang ada di sekitar sini. Kemarin ada orang bersih-bersih, saya minta, "Bu, rumputnya saya ambil ya." "Loh, Non, buat apa?" Rumput di mana-mana dibuang, dibakar, ini kok diminta gitu. Saya bilang mau buat tanaman. Nih, jadi saya lebih suka membiarkan tanaman itu menyerap nutrisinya sendiri tanpa harus kita takar dosisnya ya. Cuman kalau mau ngasih nutrisi pokoknya diawali dari dosis yang paling ringan ya kalau saya ya teman-teman ya. Ini juga tomat nih nggak jadi keriting, tuh saya kasih mulsa bawahnya, mulsa rumput gitu ya teman-teman. Semudah itu tomat sama cabai itu. Ini cabai juga ujungnya mulai cantik. Kemarin sempat ada indikasi mau keriting juga tuh, kelihatan kan? Aduh. Nih kelihatan kan yang ini ya. Mana sih? Oh ini. Ini ada indikasi keriting, cuman kemudian saya kasih mulsa rumput. Nih teman-teman ya, mulsa rumput dia memberi kenyamanan pada media tanam pot sekaligus menutrisi secara perlahan. Nih, gak jadi keritingnya nih. Ujungnya cantik lagi. Soalnya rawan-rawannya nih waktu mau dia mengeluarkan buah itu rawan-rawannya timbul masa-masa keriting. Nggak tahu ya kenapa ya teman-teman ya, mungkin karena nutrisi yang dia butuhkan tidak sesuai. Kita maunya ayo cepet-cepet udah kamu banyak buahnya dan lain sebagainya, padahal bukan itu yang dia mau ya. Ini nih ada indikasi mau keriting ini teman-teman ya, bawahnya nggak ada mulsa rumput, mau saya kasih teman-teman ya. Nih teman-teman bisa dipotong kecil-kecil biar rapi ya. Ini saya udah gini, udah biar jangan nyentuh sama pohonnya sebenarnya, jadi harus rajin ngecek ini saya. Udah gitu nanti dia nyaman, dapat nutrisi sesuai yang dia mau. Itu kalau lebihnya mulsa rumput ya, daripada kita kasih pupuk buatan kita. Ini juga cantik, ini nanti juga mau saya kasih mulsa rumput bawahnya teman-teman ya. Nah nih sekedarnya pun nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus teman ya, karena memang lumpur saya juga udah mau habis ya, musim hujan. Lebih butuh banyak lumpur saya. Ini bahan utama adalah air ya teman-teman. Ember ini diisi air penuh dulu. Ini air udah hampir penuh ya teman-teman ya. The next bahan adalah air. Ini di ember kecil ya, nih lihat teman-teman ya, bekas kue. Saya campur dengan garam krosok ini sedikit ya teman-teman, mungkin bisa 1 sendok makan atau gimana itu ya. Udah saya larutkan di sini. Untuk apa? Ini mau saya buat mengamankan kohe kambing. Nah jadi nanti salah satu bahannya adalah kohe kambing ya teman-teman ya. Ini saya siapkan segini cukup menurut saya ya, teman-teman bisa kira-kira sendiri bahannya. Jadi saya selalu memulai segala sesuatunya dari dosis paling ringan ya. Ini saya amankan dulu kohenya dengan air garam ya teman-teman ya. Sebenarnya 1 menit saja itu udah cukup ya, cukup untuk mengamankan kohe kambing ini. Tapi saya kadang lebih suka saya diamkan semalaman ya, jadi benar-benar sempurna ya teman-teman ya. Kita tunggu 1 malam kemudian. Bun, kalau 1 jam saja nggak apa-apa, udah bisa dipakai ya. Nah, hari berikutnya teman-teman udah jadi begini. Langsung saya masukkan ke rendaman air. Nah ini ya, saya campurkan di sini.
Kemudian saya tambahin, Bun, kalau saya nggak punya koi kambing gimana? Bisa ya, nggak punya koi kambing bisa teman-teman tambah dengan hasil limbah dapur yang udah sampai tahap dikeringkan gitu ya teman-teman ya, itu bisa. Kemudian saya tambah dengan tanah-tanah yang ada di perakaran rumput jampang. Nah ini salah satunya ya, saya buka dulu, saya ambil nih, banyakin aja ini tanah di perakaran rumput jampang. Kemudian tanahnya saya cuma dikit Bun, ditambah lagi dengan media tanam bekas ya. Kalau saya tambah media tanam bekas, kemudian kan ini nanti kita tambah tanah baru, jadi dia tetap menghasilkan. Nah ini juga saya punya banyak tanah perakaran rumput jampang karena mikrobanya bagus dan langsung bisa friendly untuk tanaman ya teman-teman ya. Bahkan ketika ada bahan organik yang belum terurai seperti ini, daun kering atau bahan organik lainnya di atasnya, itu bisa langsung aman untuk tanaman kalau ditemani sama rumput jampang begini ya. Jadi mikrobanya tidak merugikan tanaman hidup di atasnya. Beda sama E4 ya, maaf ya saya menyebut salah satu merek produkan dan mungkin mikroba-mikroba pabrikan yang lain. Itu ketika bahan organik yang dia urai habis, padahal dia masih aktif, masih hidup, dia akan mengurai tanaman di atasnya, maka sering terjadi busuk batang, kemudian tiba-tiba tanaman layu, mengering, karena dia terurai oleh mikroba yang masih aktif dalam produk tersebut ya. Jadi kenapa sampai sampai jauh nih saya ngomongnya, sampai harus ditempatkan di tempat teduh, dikasih gula dan lain sebagainya, karena itu makanannya ya, makanan dia untuk bertahan hidup. Kalau mikroba di tanah perakaran rumput jampang, udah dia tahu mana yang harus diurai gitu ya, mana yang harus dibusukkan dan mana yang harus dijaga. Itu sebabnya kenapa saya pilih tanah di perakaran rumput jampang dan rumput-rumput yang lain. Kenapa milihnya rumput jampang Bung? Karena ini karena dia tanaman herbal ya teman-teman ya, bisa di searching di Google manfaat rumput jampang atau lulangan gitu, manfaatnya Masya Allah luar biasa ya. Makanya saya pilihnya tanah di perakaran rumput jampang. Rumput yang lain Bun silahkan dicoba ya, yang penting mikroba yang ada di tanah ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi beli mikroba pabrikan kita ya. Nah ini didiamkan berhari-hari. Ini juga ada saya tambah tanah di bekas bakaran sampah bisa. Jadi berawal dari dulu teman-teman ya, setiap rumah dulu ya, zaman dulu itu hampir setiap rumah itu ada lumpur peceran. Teman-teman tahu nggak itu kalau bekas kamar mandi, air aliran dari kamar mandi itu lengkap banget ya. Ini juga bisa ditambahkan dengan air rebusan ikan, ayam itu ya, sebagai proteinnya biar nanti tanaman tumbuh gemoy, bisa ya. Kemudian ini tanah yang ada di sampah, bekas bakaran sampah ini teman-teman ya, ini juga saya masukkan ya, maaf ya saya memanfaatkan yang ada ini untuk antisipasi musim hujan biar akar-akar yang kelihatan itu bisa terselamatkan ya. Nah ini nanti udah kita rendam di sana, nanti udah aman dia. Kalau teman-teman masih ragu bisa ini direndam dulu sama air garam ya, direndam dulu sama air garam bisa. Tuh, ini cacing-cacing juga mati ntar dia di sana. Seperti itu, karena dia cacing bukan hidup di air ya, tapi di tanah. Nah ini bisa saya tambahkan nih bekas bakaran sampah ya, banyak banget. Biasanya nih saya ayak ya, saya jemur kering. Setelah itu baru saya manfaatkan. Ini karena musim hujan, jadi saya nunggu dia kering dulu baru saya manfaatkan. Masukkan di sini sekali lagi, kalau teman-teman punya kuah bekas
rebusan air, rebusan apa ayam bisa dimasukkan di sini, nanti jadi manfaatnya jadi banyak ya, banyak mengandung, ada protein, ada fosfat, ada nitrogen dari apa namanya, kotoran hewan ini tadi ya, fosfat dari bakaran sampah tadi itu teman-teman ya, jadi lengkap tuh. Udah seperti ini, udah lumpurnya ini bisa didiamkan berhari-hari ya. Lumpurnya bisa kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang akarnya kelihatan musim hujan biasa ya teman-teman ya, tanaman mudah kelihatan akarnya. Salah satunya tanaman sawi ini pertumbuhannya kurang oke karena dia nampak sekali kelihatan ya, kalau ini akarnya udah kelihatan berhari-hari dan tidak terpantau sama saya teman-teman ya, saking ada beberapa yang harus diurus, nggak hanya dia saja soalnya. Jadi gini ya, ini saya tutup, nanti hari kedua ketiga itu udah kelihatan bedanya. Nah gini, yang penting apapun itu tanamannya, baik tanaman cabai, sayur, itu jangan sampai kelihatan akarnya. Gini ya teman-teman ya, mudah banget ya, nggak bosen-bosen kalau musim hujan sering kita cek-cek akar di pot tanaman kita ya, biar pertumbuhannya tetap oke. Kalau musim kemarau air yang harus dipantau gitu ya, musim hujan ya akarnya diperhatikan betul ya teman-teman ya. Jadi gitu, itu bisa didiamkan berhari-hari, airnya bisa buat nyiram langsung ya, tanpa di mix sama air putih lagi karena dosisnya sangat ringan tadi ya teman-teman ya. Kemudian lumpur atau tanahnya bisa ditambah sebanyak-banyaknya, biar ditambah pasir bisa bagus banget ya, mengandung fosfat ya, pasir ya bagus, boleh ya teman-teman ya. Ditambah remasan rumput jampang, ini diremas-remas dimasukin sana boleh ya, boleh, itu nanti juga jadi nutrisi yang bagus untuk lumpur kita ya. Lumpur mengandung nutrisi bagus untuk tanaman kita, maksudnya gitu ya teman-teman ya. Ya mudah banget kan ya, udah sesimpel itu saya. Jadi misalkan saya itu kocokan telur habis masak gitu kan, kalau ditaruh di pot langsung kan bahaya ya, kalau nggak di make dulu. Itu biasanya saya taruh aja di sana, udah nyatu nanti, jadi kita nyiram udah ngandung kalium juga itu dari telur ya, gitu teman-teman. Semudah itu, yang penting kohenya diamankan dulu. Kalau nggak ada kohe ya udah, apa itu namanya, dari limbah dapur yang teman-teman komposkan yang udah diamankan ya. Gimana caranya Bun, bisa dilihat di video saya sebelumnya di apa namanya, penyulap limbah dapur jadi media tanam sultan itu ya, itu udah bagus banget, oke banget itu teman-teman ya, kalau mau praktekin ya. Alhamdulillah semudah itu. Jadi begitu video berkebun saya hari ini teman-teman ya, kurang lengkapnya dan ada beberapa yang belum bisa dipahami karena ala ya, beginilah penyampaiannya ya. Teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita sharing bersama menghijaukan bumi ya teman-teman, melestarikan alam secara organik dan no biaya tapi panen dan panen gitu ya misinya ya. Alhamdulillah indahnya hidup di negeri tropis ya teman-teman. Mari menanam, pokoknya kita kembalikan bahwa negeri kita adalah negeri tropis, apapun yang kita tanam itu menghasilkan hijau dan indah. Jangan sampai kita menyulap negeri kita jadi gurun pasir gurun yang tidak ada tanamannya dan hanya beberapa ya, sayang sekali ya teman-teman. Pokoknya mari kita hijaukan kembali negeri kita. Salam organik, salam hijau, assalamualaikum, bye bye.